Saudara, pasca sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini, kuasa hukum meyakini bahwa kliennya akan dibebaskan. Menurut kuasa hukum, hakim akan membuat putusan berdasarkan bukti bahwa penetapan tersangka Peggy tidak sah. Kuasa hukum menyebut ada dua faktor penting yang membuat penetapan tersangka Peggy cacat hukum. Yang pertama, karena Polda Jabar tak memiliki alat bukti cukup untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka sesuai KUHP. Selain itu, kuasa hukum menilai Peggy belum pernah mendapat undangan untuk pemeriksaan sejak 2016. Kuasa hukum yakin hakim akan mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan dan membebaskan Peggy. Harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar. Sementara sidang pra-peradilan Peggy masih berjalan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat. Seluruh berkas perkara yang diajukan penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat dikembalikan 100% atau dengan istilah lain P19. Penyidik Dirkrim punya waktu 2 minggu sejak berkas dikembalikan untuk melengkapi berkas. Kami sampaikan bahwa berkas perkara atas nama tersangka PS telah dikembalikan kepada teman-teman penyidik dan telah diterima oleh teman-teman penyidik pada hari Selasa kemarin di tanggal 2 Juli tahun 2024. Saudara, sidang pra-peradilan atas gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy Setiawan tentang penetapan tersangka kasus Vina Cirebon oleh Polda Jawa Barat hampir selesai. Seiring dengan pra-peradilan yang sedang berjalan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga telah mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat. Lalu apakah proses pra-peradilan dan pemberkasan Peggy oleh penyidik dapat membuktikan Peggy benar bersalah atau justru sebaliknya? Kita akan bahas bersama pakar studi kepolisian Unpad, Prof. Muradi, yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Prof, ini selamat malam. Semoga sehat ya, Prof ya. Alhamdulillah sehat ya. Prof, ini selama 5 hari pra-peradilan ini sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin. Kedua pihak, yaitu dari Polda Jawa Barat ataupun kuasa hukum Peggy Setiawan ini saling membeberkan fakta dalam persidangan. Kalau dari yang Anda baca nih, Prof, seberapa besar sebenarnya peluang Peggy untuk bebas? Saya ingin berangkat dari 3 hal ya, Pak. Yang pertama memang ini kan pra-peradilan itu kan ruang buat publik untuk mementahkan atau mematahkan sangkaan ya. Jadi sangkaan tersangka dan sebagainya. Jadi di sini memang pada akhirnya publik akan juga melihat apakah dirinya ataupun kliennya itu bisa dianggap layak untuk dijadikan tersangka. Yang kedua, ini pra-peradilan juga bicara soal 2 hal. Yang pertama, bagaimana kemudian adanya keadilan tadi. Keadilan ini memang yang bersangkutan dianggap punya hak untuk mendapat keadilan. Karena apa? Karena dalam berbagai hal misalnya yang sampaikan pengacara Peggy juga merasa bahwa kliennya tidak dalam posisi yang tersebut, apalagi dengan berbagai pendekatan locus standi dan sebagainya. Yang ketiga, ini baru saya kira bicara soal organisasi atau institusi ya. Jadi kalau memang pada akhirnya kemudian pra-peradilan kemudian mengalahkan institusi, kita sudah pernah kejaksaan pernah mengalami, kemudian KPK sudah mengalami dan kepolisian juga mungkin mengalami kalau memang pada akhirnya itu juga hal yang biasa sebenarnya dalam proses peradilan. Jadi bahkan kemudian kalau kita belajar dari atau melihat dari beberapa negara, bahkan ada yang pernah ditahan sampai 40 tahun kemudian ternyata salah tangkap dan sebagainya. Dan yang dilakukan oleh institusi adalah simpel sebenarnya, meminta maaf dan melakukan rehabilitasi. Nah, poin penting adalah yang kemudian jadi dalam kasus ini adalah kenapa kemudian ini jadi berbelit-belit ya, tidak dalam posisi yang sebenarnya simpel untuk dibuka ke publik. Kaitannya katakan misalnya ini kan bergeser dari proses pencarian tiga DPO kemudian jadi hanya 1 DPO dan kemudian pada akhirnya kemudian dimentahkan lagi dengan misalnya pra peradilan. Jadi kalau saya melihatnya memang
masing-masing punya argumentasi. Tapi saya harus jujur juga bahwa saya belum mendapatkan keyakinan untuk menyatakan bahwa Polda Jabar bisa memenangkan ini. Kenapa? Karena ada kebaruannya nggak? Saya nggak lihat ada kebaruan ya untuk bisa menyampaikan paparan keyakinan publik dan juga bahkan keyakinan dari hakim sendiri untuk mengatakan bahwa kasus ini harus dilanjutkan. Nah, sementara dari klien sendiri kan dari Peggy sendiri kan masih bersikukuh pada dua hal tadi. Pertama misalnya soal lokus, kemudian yang kedua adalah bahwa belum pernah dipanggil sejak 2016 sampai terakhir ditangkap. Artinya apa? Artinya ini juga menjadi satu pertimbangan hakim. Nah, saya melihat yang ketiga tadi bahwa proses peradilan ini juga tidak berdiri sendiri. Karena misalnya KY misalnya yang mengawasi hakim dan sebagainya itu juga punya concern untuk mengawasi kinerja dari Pak Aiman itu sendiri begitu. Iya, Prof katakan memang sepertinya yang Anda baca tidak ada kebaruan yang diberikan atau yang dibeberkan oleh Polda Jawa Barat. Ini artinya kualitas bukti yang lebih kuat ini adalah dari tim kuasa hukum seperti itu dan dari tim kuasa hukum Peggy, dan artinya bukti yang dibeberkan juga dalam fakta persidangan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini sulit untuk membuktikan bahwa Peggy memang bersalah. Ya, kalau pada akhirnya ke arah sana saya kira Polda Jabar harus berbesar hati ya, karena memang ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, Mbak Jian ya. Apa sih yang dipertaruhkan Polda katakanlah Polri berkaitan dengan kekeh ya, kalau bahasa Sundanya yakin betul bahwa ini adalah yang sudah mereka lakukan sudah betul. Padahal yang dia hadapi adalah opini publik yang kemudian merasa bahwa hal ini tidak seperti itu. Jadi pertanyaan yang memang harus dijawab sama teman-teman Polda Jabar ya, dan Mabes Polri, katakanlah apa sih yang kemudian dipertahankan kalau kemudian ternyata salah dan kalah dalam peradilan, kan juga bukan kiamat juga organisasinya. Justru menurut saya ini adalah bagian dari hal yang perlu dilanjutkan. Kecuali gini loh Mbak, kecuali misalnya ternyata Polda Jabar menang. Ini jauh lebih besar konsekuensinya kalau misalnya itu dilanjutkan. Katakan begini, kemenangan itu kan pintu awal untuk kemudian mereka bisa membuktikan di luar yang mereka sampaikan di peradilan ya, di pengadilan. Jadi memang ada nggak yang kemudian yang baru? Nah, kalau yang kemudian berulang-ulang repetition begitu, yang saya kira publik kemudian juga hakim juga akan menangkap bahwa ini seolah-olah dipaksakan, padahal sebenarnya publik menunggu betul. Karena apa? Karena hasil survei Litbang Kompas ya menjelang Polri ulang tahun itu kan bagus banget ya, di atas 80%. Kemudian juga pimpinan Polri juga di atas mendekati angka 60%. Artinya apa? Artinya itu pertaruhan serius. Kalau kemudian yang diselamatkan satu orang per orang, sementara lembaganya kemudian tidak terlalu bisa dijaga marwahnya, saya kira ini akan menjadi bumerang sendiri buat teman-teman di kepolisian sebagai organisasi ya. Iya, Prof, kalau misalnya nanti pra-peradilan itu memutuskan bahwa yang menang adalah tim kuasa hukum dan akhirnya pra-peradilan ini dimenangkan oleh tim kuasa hukum seperti itu, apakah ini tidak lebih membuat penyidik atau citra dari polisi ini di mata masyarakat ini dipertanyakan gitu, proses penyidikannya dan juga penetapan tersangka oleh Peggy? Nah, saya ingin kembali ke literatur ya, pengalaman di banyak negara, di Inggris, kemudian di Amerika Serikat, kemudian bisa di Korea dalam kurun waktu hampir 50 tahun ya, itu kan mereka juga banyak terjadi salah tangkap dan kemudian berbesar hati juga untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi sebenarnya kalau ternyata memang ada hal yang salah ya diakui. Kenapa? Karena esensi dari presisi ya, kalau kita membaca presisi kemudian polisi 4.0 itu adalah dia bisa integrasi dengan publik. Sementara kalau kemudian hanya menjaga reputasi tanpa menjaga rasa keadilan publik, itu akan menjadi bumerang yang cukup serius. Katakanlah begitu, misalnya kita pernah ngalamin misalnya melihat Hong Kong, polisi Hong Kong tahun 80-an. Artinya memang pada akhirnya saya ingin menekankan bahwa yuk sama-sama jaga lembaganya, bukan orang per orang. Polisi itu sudah sangat bagus ya, polisi sudah sangat bagus, kemudian jangan gara-gara 1-2 orang citranya jadi kemudian netral lagi. Jadi publik artinya, jadi Prof?
Ya, gimana? Ya, artinya Prof, ini berarti bukti yang memang sudah dibeberkan oleh tim kuasa hukum ini lebih kuat ya dibandingkan dengan penyidik Polda Jabar dalam pra peradilan. Secara gini, kalau timbang menimbang ya sedikit lah lebih bisa, kemudian argumentatif bisa diterima. Kemudian buktinya agak sedikit di atas di atas teman-teman Polda Jabar. Tapi tadi saya bilang dari awal bahwa proses ini kan kemudian juga dilihatnya komprehensif. Jadi kalaupun misalnya teman-teman Polda bisa membuktikan jauh lebih komprehensif, jauh lebih data hal yang baru, ya saya kira itu jadi pertimbangan betul. Artinya sidik jari dan juga pencocokan wajah yang dikatakan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini di atas 90% identik gitu ya dengan Peggy Setiawan ini belum terlalu kuat seperti itu. Ya itu yang harus dibuktikan, Mbak. Karena apa? Karena keyakinan penyidikan juga harus dibuktikan dengan fakta dan saya lupa fakta dan kemudian yang bisa memperkuat basis apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi apapun yang kemudian disampaikan teman-teman Polda Jabar, selama kemudian tidak bisa diekspos oleh publik dan diakses oleh publik dengan memberikan argumentasi yang jauh lebih runut ya, saya kira pengadilan juga akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan harapan teman-teman di Polda Jabar. Artinya keberadaan dari yang dua tadi itu tidak dilihat sebagai satu kesatuan, dia mungkin dilihat dari parsial saja. Padahal kita membayangkan kalau betul misalnya itu dilakukan, kenapa nggak dilakukan 2016? Kenapa kemudian misalnya proses yang dilakukan itu tidak kemudian terputus hampir 6-8 tahun. Nah ini pertanyaan itu yang kemudian saya kira perlu disampaikan ke publik supaya publik juga merasa bahwa yang temuan dari Polda itu bisa meyakinkan publik dan juga pengadilan ya, terutama Prof. Sendiri gitu. Ya Prof, Prof ini singkat saja, ini kan terkait dengan penetapan Peggy sebagai tersangka ini ada dua proses yang sedang berjalan. Selain pra peradilan juga ada pemberkasan dari Kejati. Nah ini kan yang paling dekat adalah pra peradilan gitu yang akan diputus Senin besok. Bagaimana jika memang nanti di saat Senin ini pra peradilan diputus bahwa tersangka Peggy ini cacat hukum dan juga penetapan sebagai tersangkanya digugurkan. Apakah memang pemberkasan dari Kejati ini yang sekarang juga sudah masih berlangsung ini akan otomatis digugurkan juga atau bagaimana, Prof? Ya kalau P19 kan belum lengkap, Mbak. Begitu kemudian dikembalikan ke Polda berarti kan memang ada hal yang memang dianggap belum memenuhi kaidah dari proses pemberkasan. Jadi saya kira begitu nanti misalnya Peggy yang memenangkan pra peradilan maka pemberkasannya berhenti. Jadi kejaksaan tidak perlu menuntut atau menunggu sampai 14 hari. Otomatis jadi kasus ini tidak dilanjutkan dan penetapan Peggy sebagai tersangka ini digugurkan seperti itu ya? Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya pakar studi kepolisian Unpad Prof Muradi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Jan, selamat malam.